Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azhara Aziza dari PIAUD UIN Radil Intan Lampung, semester 6 kelas B dengan NPM 171107. Di sini saya mendapatkan tugas mengenai mata kuliah pengembangan spiritual dan moral anak usia dini. Kemudian di sini saya mendapatkan tugas menjelaskan makalah evaluasi pengembangan anak usia dini kelompok 6 dengan dosen pengampu Ibu Gustiana MPD. Di sini saya akan menjelaskannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian evaluasi itu sendiri, yaitu menurut beberapa para ahli. Yang pertama yaitu menurut Ali Nugroho, evaluasi yaitu proses dan berhasilnya pembelajaran atau program stimulasi pada pendidikan anak usia dini. Selanjutnya yaitu menurut Bloom, pengumpulan kenyataan secara sistematis untuk menetapkan apakah dalam penyataan terjadi perubahan dalam diri siswa. Kemudian dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa evaluasi itu sendiri yaitu suatu proses pengumpulan informasi tentang perkembangan anak secara menyeluruh untuk mengetahui sejauh mana perkembangan anak tersebut, kemudian dalam mencapai suatu keberhasilan dalam pembelajaran. Kemudian evaluasi pembelajaran pada lembaga anak usia dini berbeda dengan evaluasi yang dilakukan pada guru pada jenjang sekolah dasar dan jenjang sekolah yang lebih tinggi. Kemudian ada bentuk-bentuk laporan evaluasi. Laporan evaluasi itu seperti yang dimaksud yaitu sejenis buku atau rapot penilaian perkembangan anak tersebut. Kemudian jadi rapot itu adalah yang berisi keterangan mengenai perkembangan anak yang mengikuti selama proses pembelajaran. Kemudian rapot ini berisi kumpulan penilaian yang sebagai penilaian disampaikan oleh guru sebagai bahan laporan yang kepada orang tua atau wali murid setiap semesternya sebagai pertanggungjawaban lembaga sekolah. Seperti dengan adanya rapot ini, orang tua mengetahui seberapa pencapaian perkembangan anak di dalam sekolah tersebut. Kemudian ada teknik penilaian dalam evaluasi. Yang pertama, teknik evaluasi itu sendiri yaitu untuk biasanya digunakan untuk mengoleksi data yang kemudian melalui seleksi akan diubah menjadi bukti adanya perkembangan kemajuan pada anak usia dini. Dan ada beberapa teknik yaitu ada observasi atau pengamatan, percakapan, pemberian tugas, dan penilaian diri. Yang pertama yaitu observasi atau pengamatan, yaitu merupakan proses pengumpulan data dengan menggunakan indera penglihatan. Yang percakapan itu proses pengumpulan data menggunakan komunikasi atau tanya jawab. Yang ketiga itu memberikan tugas. Salah satu pencapaian penilaian dilakukan dengan memberikan tugas sesuai dengan kemampuan anak tersebut. Jadi guru memberikan tugas itu sesuai dengan kemampuan anak-anak tersebut. Kemudian penilaian diri yaitu menilai diri anak itu bagaimana akhlaknya, bagaimana cara bercakapnya, bagaimana pada bersosialisasi pada teman-temannya. Kemudian ada instrumen penilaian dalam evaluasi, yaitu instrumen adalah alat ukur yang digunakan untuk mengumpulkan data baik secara tes maupun non-tes. Kemudian ada 3 yaitu checklist, yang kedua catatan anekdot, yang ketiga running record. Yang pertama yaitu checklist, di mana instrumen yang disusun berdasarkan aspek dan indikator sesuai dengan usianya. Seperti contohnya yaitu indikatornya bahasa. Anak sudah bisa berbahasa dengan pencapaian usianya yaitu 5-6 tahun. Kemudian
catatan anekdot itu catatan keseharian, di mana anak mencatat kesehariannya itu saat berangkat sekolah. Kemudian running record itu catatan semua catatan kejadian perilaku yang secara rinci dan berurutan, seperti anak itu mencatat semua apa yang dilakukan di sekolah maupun di luar sekolah maupun pada saat bermain. Kemudian ada tujuan evaluasi tersendiri, yaitu memberikan umpan balik kepada pendidik atau guru untuk memperbaiki kegiatan belajar. Yang kedua yaitu sebagai bahan pertimbangan bagi pendidik. Yang ketiga sebagai bahan pertimbangan bagi pendidik. Yang keempat memberikan informasi kepada orang tua dengan pertumbuhan dan perkembangan anak yang telah dicapainya. Kemudian yang keempat yaitu sebagai bahan masukan pada berbagai pihak dalam rangka pembinaan selanjutnya. Yang selanjutnya itu ada prinsip-prinsip evaluasi. Prinsip evaluasi itu ada konversi atau keseluruhan atau keteradalan, kemudian kesahihan, objektif, sistematis atau kesinambungan. Konservatif atau menyeluruh itu jadi guru menilai anak itu secara menyeluruh, perkembangannya, perkembangan pencapaiannya, keberhasilannya. Kemudian ada instrumen penilaian, teknik dan instrumen penilaian perkembangan spiritual anak usia dini. Yang pertama yaitu observasi, yang kedua percakapan, yang ketiga pemberian tugas, yang keempat penilaian diri. Dimana observasi itu anak guru dilakukan dengan observasi terhadap sikap, kemudian anak diajarkan untuk membaca doa sebelum proses pembelajaran. Yang kedua percakapan, guru meminta siswa untuk berdoa. Ucapan guru tentang doa tersebut menyebutkan nama-nama tokoh agama. Guru itu memberikan baca-bacaan doa sebelum makan atau sudah makan. Kemudian ada memberikan tugas, guru memberikan tugas atau membuat kolase sketsa tentang membuat sketsa musola atau masjid tentang spiritual anak. Kemudian penilaian diri, di mana dikaitkan dengan penilaian spiritual anak. Guru dapat membuat siswa menganalisis diri sendiri tentang apa yang mereka lakukan, rasakan, seperti ketika anak usia itu diajak ke panti asuhan, apa yang mereka rasakan, dan anak itu mulai menanyakan mengapa, alasannya anak itu ditaruh di panti asuhan, karena apa, atau anaknya seperti apa yang ditaruh panti asuhan, kenapa yang di panti asuhan itu lebih banyak. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada yang salah. Saya mohon ampun kepada Allah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.